Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Agus Ardiansyah dengan NIM 43040210078 akan menjelaskan materi mengenai motivasi pembelajaran dan pengajaran. Kita mulai dari definisi motivasi. Motivasi merupakan hal yang penting dalam pembelajaran karena motivasi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang terarah dalam mencapai tujuannya. Para ahli psikologi beranggapan bahwa dalam diri manusia ada faktor internal yang disebut dengan motif yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengintegrasikan perilaku. Adapun motivasi merupakan dorongan yang memiliki arah dan tujuan jelas yang memungkinkan untuk dicapai. Setiap individu memiliki berbagai motivasi dalam hidupnya. Misalkan, seorang siswa yang ingin berprestasi karena ingin diakui dan bukan karena keinginan untuk memperbaiki diri dibandingkan dengan siswa yang ingin berprestasi karena ingin meningkatkan kemampuannya. Mereka akan mengambil jalan yang berbeda dalam mencapai prestasi itu sendiri. Siswa yang belajar karena memahami manfaatnya akan lebih memiliki dorongan dan motivasi yang kuat daripada siswa yang belajar karena tidak ingin mengecewakan orang tuanya atau bahkan hanya karena mengikuti instruksi saja. Selanjutnya adalah motivasi dalam pembelajaran. Tidak semua siswa belajar karena keinginannya sendiri. Bahkan beberapa siswa mungkin tidak memahami mengapa ia perlu belajar, perlu bersekolah, ataupun mengikuti suatu kegiatan, atau merasa bahwa manfaat belajar bukanlah untuk dirinya, melainkan kepentingan orang tuanya. Penyebab terjadinya hal ini adalah karena kurangnya pemberian informasi ataupun dorongan dari orang tua. Bila ditinjau dari teori motivasi yang ada, seseorang akan memiliki motivasi yang kuat bila ia sudah memahami tujuan yang jelas. Bila siswa tidak memahami tujuannya belajar, maka ia akan sekedar mengikuti dan kurang terdorong untuk mencapai yang terbaik. Untuk itu, pemahaman akan manfaat dan fungsi belajar yang diberikan oleh orang tua atau guru pada anak akan dapat memberinya arah untuk berkembang. Penjelasan manfaat belajar itu sendiri bagi dirinya juga dapat menjadi penguat bagi dirinya. Mengajak anak berdiskusi dua arah juga menjadi penting agar anak juga ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab pada keputusan-keputusan yang muncul sebagai hasil diskusi, bukan sebagai paksaan orang tua semata. Pada jenjang tertentu, pengenalan arah karir atau tujuan hidup juga dapat dijadikan referensi bagi siswa untuk melakukan tindakan belajar. Misalnya, ingin berkarir sebagai peneliti, dokter, pegawai, atau juga untuk berwirausaha. Selanjutnya adalah pentingnya motivasi. Kegiatan pembelajaran tidak pernah dilakukan tanpa adanya dorongan atau motivasi yang kuat dari dalam individu ataupun dari luar individu yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun peranan motivasi dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Motivasi sebagai motor penggerak atau pendorong kegiatan pembelajaran. Motivasi dalam hal ini berperan sebagai motor penggerak terutama sebagai siswa untuk belajar, baik berasal dari dalam dirinya atau internal maupun dari luar diri atau eksternal untuk melakukan proses pembelajaran. Motivasi memperjelaskan tujuan pembelajaran. Motivasi berhubungan dengan suatu tujuan. Tanpa ada tujuan, maka tidak akan ada motivasi. Oleh sebab itu, motivasi sangat berperan penting dalam mencapai hasil pembelajaran siswa menjadi optimal. Motivasi menyeleksi arah perbuatan. Motivasi dapat berperan menyeleksi arah perbuatan atau strategi bagi siswa apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuannya. Motivasi melahirkan prestasi. Motivasi sangat berperan dalam pembelajaran siswa dalam meraih prestasi belajar. Tinggi rendahnya prestasi belajar seorang siswa atau peserta didik selalu dihubungkan dengan tinggi rendahnya motivasi pembelajaran seorang siswa tersebut. Hal-hal yang mempengaruhi motivasi. Motivasi dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain dengan adanya penguat dan hukuman. Penguat dan hukuman harus diberikan dalam situasi yang tepat dan diberikan dengan konsisten pada perilaku yang spesifik. Yang pertama yaitu penguat atau reinforcer. Teori belajar dari Skinner banyak menjelaskan hubungan antara belajar dengan motivasi. Seorang individu yang melakukan suatu tindakan yang diperkuat akan cenderung melakukan tindakan yang serupa. Penguatan dapat berbentuk hadiah, pujian, pengakuan, atau pembiaran di mana tidak ada yang dilarang atau tidak ada hukuman. Untuk itu, penguatan perlu secara hati-hati diberikan agar dapat memperkuat perilaku yang benar. Contohnya,
bila seorang siswa menyontek karena berorientasi pada hasil dan bukan pada proses, kemudian dengan menyontek ia mendapatkan nilai yang lebih baik dan mengalami pembiaran, maka siswa tersebut dapat merasa bahwa cara yang ia lakukan sudah benar dan ia dapat termotivasi untuk melakukan hal yang sama pada kesempatan yang berikutnya. Yang kedua yaitu hukuman atau punishment. Terdapat juga yang disebut dengan hukuman atau punishment, di mana hal ini biasanya dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan suatu perilaku. Misalnya saja seorang siswa ditemukan menyontek, maka dengan memberinya nilai yang kurang baik atau menegurnya dapat menjadikan dia merasa dihukum dan mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah. Menempatkan hukuman juga harus sesuai dengan konteksnya, karena beberapa siswa memiliki berbagai tahap dan proses dalam berubah, sehingga pendidik dan orang tua sebaiknya cukup peka untuk melihat perbaikan proses yang dilakukan agar dapat memberi timbal balik yang tepat pada siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Belajar dan motivasi merupakan dua komponen yang berpengaruh satu sama lain. Belajar adalah peralihan tingkah laku secara permanen sebagai produk dari pengalaman berupa pengetahuan dan praktik, berpedoman dengan tujuan hidup yang ingin dicapai. Unsur yang mempengaruhi motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil, seperti keinginan belajar berjalan, berebut permainan, dapat membaca, dapat bernyanyi, dan lain-lain. Selanjutnya, keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan di kemudian hari menimbulkan cita-cita dalam kehidupan. Timbulnya cita-cita diikuti oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya yaitu kondisi siswa. Kondisi siswa meliputi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, atau marah-marah akan mengganggu perhatian belajar. Sebaliknya, seorang siswa yang sehat, kenyang, dan gembira akan lebih mudah memusatkan perhatiannya. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan atau mempertahankan motivasi siswa. Terdapat beberapa proses yang perlu diperhatikan untuk dapat meningkatkan atau mempertahankan motivasi siswa. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Contohnya adalah ketika seseorang belajar karena ingin mendapat pengetahuan tentang pelajaran terkait. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, adalah melakukan suatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain sebagai tujuan tertentu. Motivasi ekstrinsik seringkali dapat dipengaruhi oleh adanya penguatan atau hukuman. Contohnya adalah anak yang ingin mengikuti les karena setelah itu ia dapat bermain dengan teman lesnya. Anak tersebut dapat menjadi kurang bersemangat ketika ternyata teman lesnya tidak masuk. Yang ketiga yaitu efikasi diri. Efikasi diri merupakan konsep Bandura, yaitu keyakinan seseorang bahwa ia dapat menguasai situasi dan memberikan hasil yang positif akan suatu hal. Efikasi menjadi hal yang penting untuk menentukan apakah siswa berhasil atau tidak, karena akan mempengaruhi pilihan dan tujuan siswa. Siswa dengan efikasi yang tinggi akan mengambil kesempatan dan tantangan yang lebih baik untuk meningkatkan diri. Sedangkan siswa yang efikasi dirinya rendah akan ragu untuk mencoba hal baru karena kekhawatiran untuk gagal. Yang keempat yaitu reinforcement yang efektif. Pemberian umpan balik atau imbalan atas perilaku siswa bisa jadi mengarahkan dirinya untuk melakukan tindakan yang benar dan memberi informasi bagi siswa saat melakukan tindakan yang salah. Kemudian yaitu cara mengatasi terhambatnya pembelajaran siswa. Ketidakberdayaan yang dipelajari adalah motif untuk menghindari kegagalan, di mana siswa memiliki persepsi bahwa tingkat keberhasilan kecil. Ia ditakdirkan gagal dan tidak dapat bersaing dengan orang lain. Menurut Sunrock, prinsip-prinsip berikut dapat bermanfaat untuk membantu siswa. Yang pertama yaitu tonjolkan hal yang positif, yaitu dengan menggali segala potensi siswa. Karena setiap individu pasti memiliki kelebihan. Ajak siswa menghayati dan menghargai kelebihan yang ia miliki. Yang kedua yaitu hilangkan yang negatif.
mengatasi kelemahan siswa dengan tekun dan juga sabar. Yang ketiga, beralih dari sesuatu yang monoton dengan sesuatu yang baru. Mencoba variasi dalam mengajar memberi kesempatan guru untuk mengetahui cara terbaik meningkatkan pemahaman siswa karena setiap siswa memiliki cara yang berbeda-beda dalam belajar. Yang keempat yaitu menciptakan tantangan. Ajak siswa membuat tantangan bagi dirinya, misalkan dengan cara membuat soal sendiri dan mengajak mereka untuk menyelesaikannya dengan kemampuan dan pengetahuannya sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.